Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizal Garawi Satriawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ulum. Perkenalkan, nama saya Intan Luciana. Perkenalkan, nama saya Jovan Gazina Devi. Pertama-tama masukkan input IOStream. Selanjutnya, masukkan using namespace std untuk mempermudah codingan selanjutnya agar tidak memerlukan std untuk codingan selanjutnya. Buat function int main. Selanjutnya, buat variabel int dengan nama jumlah motor, jumlah mobil, jam masuk, jam keluar, durasi, biaya motor, biaya mobil, total. Selanjutnya, buat fungsi cout untuk menampilkan string masukkan jumlah motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi cin. Fungsi cin di sini untuk menangkap jumlah motor. Kan tadi kan di sini dikatakan dengan jumlah motor. Jadi cin itu adalah memasukkan jumlah motor. Kemudian fungsi cout. Fungsi cout untuk memasukkan string, memasukkan jumlah mobil yang ada di sini. Kemudian kembali lagi di bawahnya di urutan 12, kembali lagi untuk memasukkan fungsi cin untuk mengetahui jumlah mobil. Di urutan ke-14 ada fungsi cout. Fungsi cout sama seperti yang di urutan ke-11 tadi untuk memasukkan string jumlah. Tapi kalau yang di 14 ini adalah string memasukkan input jam masuk. Di sini kita menggunakan formatnya 24 jam. Di urutan ke-15 kita menggunakan fungsi cin untuk memastikan jumlah masuknya. Di urutan ke-17 sama, kita juga menggunakan fungsi cout. Fungsi cout itu untuk memasukkan string jumlah input jam keluar dengan menggunakan format 24 jam. Di urutan ke-18 kita menggunakan fungsi cin lagi untuk menentukan jumlah jam keluarnya. Dan yang berikutnya akan dijelaskan sama kelompok saya yaitu Mas Rizal. Di kolom nomor 17 kita menuliskan cout. Lalu kita tambahkan string. Ya, kita tulis input jam keluar. Format 24 jam. Tujuan cout adalah untuk menampilkan di layar. Kemudian kita tulis cin, jam keluar, yang bertujuan untuk menginput sebuah tulisan. Lalu di kolom nomor 19 kita berikan komen. Kemudian di kolom nomor 20 kita tulis if dalam kurung jam keluar lebih dari sama dengan jam masuk kurung tutup. Di nomor 20 dan 23 ini kita menggunakan if dan else yang berfungsi untuk membuat perbandingan benar dan salah. Jika benar, kita akan menuliskan di if durasi sama dengan jam keluar kurang jam masuk. Jika salah, kita akan menuliskan di durasi sama dengan 24 jam kurang jam keluar ditambah durasi sama dengan 24 jam dikurang jam masuk ditambah jam keluar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Untuk baris ke-27 kita masukkan biaya motor. Biaya motor dengan INT yaitu 2.000 dan biaya mobil 5.000. Untuk baris ke-30 kita akan menghitung total pendapatan, yaitu variabel total sama dengan N motor dikali biaya motor tambah mobil dikali biaya mobil. Itu akan dikerjakan pertama karena menggunakan dalam kurung. Di dalam matematika dalam kurung akan dikerjakan lebih dulu. Setelah itu jika sudah dikerjakan akan mengerjakan durasi, yaitu total yang ada di dalam kurung ini akan dikerjakan pertama lalu dikalikan dengan durasi.
Yang baris ke-32 yaitu mencetak pendapatan dengan cara menggunakan fungsi cout dengan menampilkan string biaya parkir, lalu totalnya, lalu dalam kurung, lalu durasi, jam, setelah itu di end line. Lalu return 0 untuk mengakhiri pemrograman. Lalu kita akan jalankan programnya. Oke, kita masukkan motor. Kita samakan yang ada dalam modul, yaitu 2, 3, lalu jamnya 15 sampai jam 14. Hasilnya 437.000, yaitu 23 jam. Sekian videonya, terima kasih. Nama saya Ita Luciana, saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang pertama. Saya sudah akan menjelaskan nomor 1 sampai dengan nomor 14, lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lainnya. Pertama, di sini kita sebelum mengotik itu ada kita menuliskan input IOScript. Kedua, kita menggunakan using namespace std agar mempermudahkan kita untuk mengoding di bawahnya agar kita tidak menambahkan SIG lagi. Ketiga, kita menggunakan fungsi voidMind. Keempat, kita menuliskan string atau kita menuliskan nama. Kelima, kita menuliskan integer atau golongan sama dengan 0. Kalau di belakangnya di sini masih kita akan menuliskan yang lain, kita akan menambahkan koma. Jika sudah tidak ada, maka kita akan menambahkan titik 2, titik koma. Kemudian jam sama dengan 0, golongan 1 sama dengan 25.000, golongan 2 sama dengan 35.000, golongan 3 sama dengan 50.000, lembur sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan fungsi cout untuk memasukkan nama. Fungsi tim di sini juga untuk memasukkan fungsi nama. Kemudian kita mengulang lagi memasukkan cout. Cout itu juga di sini kita tambahkan memasukkan golongan, memasukkan string golongan. Tim juga untuk menambahkan string golongan. Kita di versi ke-10 mengulang lagi untuk menuliskan cout untuk memasukkan jam kerja. Di sini jadi cout itu berfungsi untuk memanggil nama-nama yang ada di atas yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian kita menulis lagi untuk memasukkan string jumlah jamnya yang ada di atas tersebut kita panggil kembali. Yang ke-12 kita menggunakan switch golongan K. Switch di sini untuk memungkinkan variabel. Jadi untuk memungkinkan variabel yang golongan K. Jadi golongan K di sini kita panggil semua di dalam switch tersebut. 14 kita menggunakan case 1. Case 1 di sini adalah untuk membungkus program yang ada di dalamnya. Kemudian akan dijelaskan oleh kelompok saya. Variabel golongan 1. Variabel gaji dikali golongan 1. Jika kondisi benar, yaitu jam lebih dari 48, maka akan digunakan untuk variabel lembur, yaitu jam kurang 48 atau jam dikurangi 48 akan dikerjakan pertama karena berada di dalam kurung. Setelah itu dikali 10.000. Fungsi cout untuk menampilkan string total gaji per minggu dan mengambil variabel gaji lembur. Lalu jika salah, akan menampilkan string total gaji per minggu dan mengambil variabel gaji. Lalu break untuk berhenti. Lalu selanjutnya case 2. Di dalam case 2 mengambil variabel golongan 2. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Tadi dijelaskan yaitu case 2.
dalam case 2 ada kita manggil variabel golongan 2. Untuk lalu di bawahnya variabel gaji sama dengan jam dikali golongan 2. Jadi kita menggunakan kondisi if dan else. Untuk kondisi true-nya, jika jam itu lebih dari 48, maka akan dikerjakan lembur sama dengan jam min 48. Itu akan dikerjakan terlebih dahulu karena ada di dalam kurung. Setelah dikerjakan terlebih dahulu, akan dikalikan dengan 10.000. Lalu gaji lembur, untuk jumlah gaji lembur yaitu lembur, variabel lembur yang kita hitung gaji, kita tambahkan gaji, yaitu yang ada di atas. Gaji sama dengan jam dikali golongan 2. Lalu kita check out. Lalu kita pakai fungsi check out untuk menambahkan string total gaji per minggu yang akan mengambil dari variabel gaji lembur. Jika salah akan menampilkan total gaji per minggunya. Untuk total gajinya kita ambil dari variabel gaji yang ada di atas ini. Setelah itu kita print lalu kita di case ketiga terdapat variabel golongan 3. Di kolom nomor 44, gaji sama dengan jam dikali golongan 3. Lalu di nomor 45 kita menuliskan if, yang artinya membuat perbandingan jam lebih dari 48. Kemudian di nomor 47 kita menuliskan lembur sama dengan jam dalam 47 kita menuliskan lembur sama dengan dalam kurung jam kurang 48 kurung tutup dikali 10.000. Pada nomor 48, gaji lembur sama dengan lembur ditambah gaji. Di nomor 49 kita menuliskan out yang berfungsi untuk menampilkan output ke layar, yaitu total gaji per minggu. Kita kemudian menuliskan lebih besar gaji lembur. Kemudian pada nomor 51 kita lakukan else yaitu untuk mengeblok output yang akan dieksekusi. Kita tulis out lebih dari string total gaji per minggu, string tutup lebih besar gaji. Titik 2. Kemudian kita break di sini pada nomor 55 kita berikan break. Lalu pada nomor 56 kita tekan default yang berfungsi untuk menampilkan. Kemudian di sini kita akan melakukan running. Kita tulis nama kita Oke, masukkan golongan 3. Masukkan jam kerja 60. Nah, di sini kita akan muncul total gaji. Ini total gajinya. Sekian dari saya.